Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Perkenalkan, nama saya Vicky Givari dengan NIM 0514444485 dari jurusan Sistem Informasi yang saat ini akan membuat praktik bagaimana untuk membuat flowchart dan pseudocode ya. Dan kita lihatlah aja langsung ke soalnya. Buatlah algoritma dalam bentuk flowchart dan pseudocode kasus berikut. Pada sebuah perusahaan dengan 3 golongan karyawan yaitu jika golongan A gaji 5 juta, jika golongan B gaji 6.500.000, dan jika golongan C gaji 9.500.000. Dan jika karyawan tersebut lembur, maka mereka dibayar per jam dengan ketentuan jika karyawan lembur 1 jam, maka gaji lemburnya 30% dari gaji pokok. Jika karyawan lembur 2 jam, maka gaji lemburnya 32% dari gapok. Jika karyawan lembur 3 jam, maka gaji lemburnya 34% dari gapok. Jika karyawan lembur 4 jam, maka gaji lemburnya 36% dari gapok. Dan jika karyawan lembur 5 jam atau lebih, maka gaji lemburnya 38% dari gapok. Dan output nantinya adalah jumlah penghasilan sama dengan gaji golongan plus gaji lembur. Langsung saja kita akan membuat flowchart-nya ya di sini. Sesuai dengan simbol-simbol flowchart, jadi untuk pertama kali kita akan membuat terminator ya. Mulai. Jadi ini kita input di sini aja. Mulai. Dan yang untuk mendeklarasikannya kita menggunakan segi 6 ini ya. Deklarasinya untuk golongan dan lembur. Kita buat di sini nggak ada bentuknya. Sini aja, kita tarik. Untuk di sini input golongan dan jam lembur. Dari sini kita tarik ke sini. Lalu dari sini kita akan membuat satu bentuk ini ya. Itu satu bentuk ini tuh dia data input. Kita misalnya untuk menginput golongan. Input golongan ini nanti kita akan buat segitiga. Karena sesuai di sini untuk segitiga tuh keputusan. Apakah nantinya kalau kasus di sini apakah dia itu golongan A, golongan B atau golongan C. Kita buat lagi segitiga. Nah, di sini ya, kita mempunyai 3 golongan. Jadi untuk di sini kita tambahkan persegi. Karena persegi itu untuk prosesnya ya. Golongan A dengan gaji 5 juta. Gaji pokok sama dengan 5 juta rupiah. Kita di sini juga buat gaji pokoknya di 6.500.000. Lalu di sini juga kita akan membuat golongan C dengan gaji 9.500.000. Oke. Dan jika
ada input yang tidak sesuai, misalnya di luar A, B, C, nanti di sini akan ada input tidak sesuai input golongan. Oke ya, jadi kita sudah membuat sampai sini. Maaf. Nah, seperti ini ya. Jika input tidak sesuai golongan, maka nanti akan kembali lagi ke sini, menginput golongan. Dan di sini kita satukan dulu ya. Kita akan membuat line dulu untuk menggabungkan ini. Nah, akan jadi seperti ini. Jadi, untuk input golongan sudah selesai dan kita akan membuat lagi untuk input jam lembur. Input akan sebelah sini kan aja. Nah, di jam lembur ini kita mempunyai 5 ya, 5 poin. Kita akan membuat 3 kita akan membuat 5 maksudnya. 5 segitiga. Segi 4 ini ya. Membuat 5 ini untuk 1 jam. Sini untuk lebih dari sama dengan 5 jam ya. Dan nanti di sini akan ada lagi. Dan ini langsung ke sini aja ya. Kita sedikit merapikan. Untuk 1 jam seperti yang di sini gaji lemburnya 30%.
gaji lembut sama dengan 30% itu angka desimalnya 0,30 ya. Tiga dua, 34, ada pertambahan 2% aja ya, dan sampai sini cukup di 38 ya. Nah, di sini kita akan membuat gabungan lagi seperti ini. Kita gabungkan dulu saja. Nah, dari sini kita akan menggabungkan datanya. Dan sampai sini aja. Dan di sini kita akan memasukkan kotak lagi ya. Dan di sini tuh untuk outputnya. Jadi jumlah penghasilan sama dengan gaji golongan atau gaji pokok bisa ya, ditambah dengan gaji lembut. Nah, sudah seperti ini. Dan kita akan menambahkan seperti yang di sini ya, untuk keluaran output. Di sini menampilkan semua penghasilan ini. Dah. Dan di sini prosesnya sudah selesai ya. Kita tinggal tarik aja ke sini. Jadi ceritanya dari sini kita akan mulai ya, sesuai yang di sini. Mulai, kita akan menginput golongan dan jam lembut.
kita input golongan. Misalnya ya, untuk golongan A, misalnya ya, golongan A ya, gaji pokok 5 juta. Golongan B ya, gaji pokok 3 juta. Di sininya jika bukan golongan A. Nah, input golongan. Bukan golongan A berarti ke B. Mengambil data ini. Dan jika golongan C ya, maka gaji pokok 9.500.000 ya. Dan jika inputan tidak sesuai, misalnya tidak A, B, C, maka akan masuk ke sini. Inputan tidak sesuai golongan dan kita akan kembali lagi ke sini ya, input golongan. Untuk golongan A, B, dan C. Lalu kita ke sini, input jam lembur. Apakah 1 jam? Jika iya, gaji lembur dikali 30%. Dan untuk 2 jam, jika gaji lembur 2 jam akan mendapat 32%. Jika bukan 1 jam, berarti ini akan ke 2 jam. Jika bukan 2 jam, kita ke 3 jam. Jika 3 jam, maka akan mendapatkan 34%. Jika bukan dari 3 jam, maka akan ke 4 jam. Dan 4 jam akan mendapatkan gaji lembur 36%. Dan jika bukan 4 jam, misalnya menginput 5, 6, atau di atas itu, kita akan mendapatkan gaji lembur di 38% ya. Nanti kita akan ke sini, memasukkan jumlah penghasilan sampai dengan gaji pokok dan gaji lembur. Nanti akan ditampilkan berapa hasilnya dan proses flowchart sudah selesai di sini ya. Maka diagramnya akan seperti ini. Dari sini kita ke sini ya. Berarti sudah selesai. Dan untuk pseudocode-nya saya sudah membuatnya di Visual Studio Code. Jadi untuk pseudocode awalnya sama ya. Jadi mulai. Lalu ada kelas gaji karyawan. Gaji karyawan ini namanya. Lalu kita memasukkan komentar, input golongan, dan jam lembur. Kita menggunakan rumus if jika golongan A, lalu atau maka gaji pokok sama dengan 5 juta. Lalu else if jika golongan B, gaji pokok 6.500.000. Dan juga else if golongan C, maka gaji pokok 9.500.000. Kita di sini ya. Lalu untuk di jam lembur, kita menambahkan komentar jam lembur. Kita menggunakan select case jam lembur ya untuk kasus 1. Gaji lembur, jika lemburnya 1, maka gaji pokok dikali 0,30. Jika lembur 2 jam, maka gaji lembur sama dengan gaji pokok dikali 32%. Dan jika lembur 3 jam, maka gaji lembur sama dengan gaji pokok dikali 34% atau 0,34. Dan kasus 4 di jam 4 jam ya, gaji lembur sama dengan gaji pokok dikali 36% atau 0,36. Lalu ada case 5. Jadi kasusnya jika jam lebih dari sama dengan 5 jam, maka akan mendapatkan gaji lembur sama dengan gaji pokok dikali 0,38. 38%-nya dan kita sudah sini, and select. Dan akan menambahkan komentar tampilkan yang menghasilkan seperti ini. Total penghasilan sama dengan gaji golongan tambah gaji lembur.
Gaji golongan ini bisa juga gaji pokok ya, kayak yang tadi. Bisa seperti ini, gaji pokok sama gaji lembur, dan menghasilkan output total penghasilan. Dan kita sudah selesai sampai di sini ya. Jadi untuk di sini, untuk input golongan tuh kita ada di flowchart ini ya. Nah, flowchart ini jika di pseudocode-kan akan menjadi seperti ini. Lalu untuk jam lembur ini, flowchart-nya seperti ini, yang sampai 5 ini, kita akan mendapatkan pseudocode yang seperti ini ya. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Di sini saya sudah berhasil untuk membuat flowchart dan juga pseudocode. Jika ini saya mencoba eksperimen di mana gaji karyawan itu saya terjemahkan ke Java ya, ke bahasa pemrograman Java. Yang tentunya ini menjadi salah satu tantangan saya dalam mengerjakan tugas ini, karena sebelumnya saya yang tidak mengetahui ilmunya, saya terus mengoprek dan akhirnya sampai bisa seperti ini ya. Kita coba ke sini. Kita akan mengimport langsung ke public class gaji karyawan, public static void main string. Seperti ini ya untuk ke Java. Try scanner, langsung ke sini. Nanti akan membuat sistem out print masukkan golongan A, B, C. Kan jadi hanya A, B, C di sini untuk golongannya. Dan ini juga masukkan jumlah jam lembur. Ini saya mendapatkan komentar menentukan gaji pokok berdasarkan golongan. Switch ya. Case A gaji pokok 5, case B gaji pokok 6, case C gaji pokok 95. Dan ini sistem out golongan tidak valid jika tidak sesuai dengan ABC dan akan return ke sini lagi ya, maksudnya ke masukkan golongan lagi. Lalu jika sudah memasukkan ABC, maka ke sini menambahkan komentar menentukan gaji lembur berdasarkan jam lembur. Jika jam lembur sama dengan 1, gaji lembur seperti ini ya, seperti yang tadi. Jika 2, maka 32%. Jika 3, 34%. Jika 4, 36%. Jika lebih dari sampai dengan 5, akan mendapatkan 38%. Dan jika tidak dimasukkan, akan 0. Dan total gaji sama dengan gaji pokok dan gaji lembur. Dan di sini akan saya keluarkan outputnya. Kita akan coba run. Nah, di sini masukkan golongan A, B, C. Misalnya saya akan menginput A. Lalu di sini untuk memasukkan jumlah jam lembur. Misalnya saya ambil 2 jam. Enter. Langsung menampilkannya. Untuk golongan A gaji pokok 5 juta. Untuk gaji lembur akan mendapatkan 2 jam ya. 32%. Dan total gajinya menjadi 6.600.000. Jadi seperti itu untuk praktik tugas 1 algoritma dan pemrograman ini. Cukup sekian yang bisa saya tampilkan. Mohon maaf jika ada kekurangan atau saya tidak begitu jelas dalam penyampaiannya, karena kita sama-sama belajar, oke? Maka dari itu, sekian untuk praktik tugas 1 algoritma dan pemrograman untuk pembuatan flowchart dan pseudocode. Saya akhiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.